Udah nih? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong. Bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Kita udah 3 dubes di sini. 3 dubes ya. 3 dubes sebagai tamu di sini. Dan hari ini kita akan berbancing-bancing. Kok bancing? Cincang. Bincang-bincang dengan diplomat muda. Wow. Dan ini kali ini perpotongannya kita berdua nih bang. Betul. SMA di lo. Kuliah di lo. Kuliah di gue. Ger. Pertama kalinya nih ya ada yang perpotongannya di dua-duanya kita ya. Jadi kita punya hubungan historis dengan tamu ini. Yes. Walaupun nggak sempat ketemu. Betul. Tapi ada satu tempat yang pernah kita kunjungi sama-sama. Bareng. Yaitu Venezuela. Wow. Oke, ini dia Fadil Muhammad Arido. Yes. Diplomat bukan? Insya Allah. Iya, tapi. Secara titel sih ya. Diplomat. Bikin bangga. Hah? Bukan diplomat. Bukan diplomat. Rokok diplomat ada kan? Ada rokok diplomat ada. Yang bikin bangga apa? Wismilak loh. Oh, Wismilak. Salah gue. Hah? Wismilak diplomat. Diplomat keluaran Wismilak. Tuh, bener kan gue. Kayak minta didoain ya. Wismilak. Wismilak. Emang. Oke, Fadil Muhammad Arido ini sekarang apa? Kan ada tuh. Apa sih urutannya kalau di Kemlu itu? Atase, minister yang gitu-gitu. Iya. Sekarang sekretaris kedua. Itu apa? Atase? Enggak, jadi atase, terus sekretaris ketiga, terus sekretaris kedua. Nah, ini nih di sini nih sekarang. Habis sekretaris kedua? Pertama habis itu konselor, minister, ambasador. Berarti lo udah di level tengah nih, pamen lah ya, perwira menengah lah ya kalau di militer. Nah, saya kurang tahu tuh militer, cuman kalau kita di diplomat bilangnya muda. Jadi pertama muda Madya. Nah, ini di muda. Madya itu yang isinya sampai ambasador? Iya, sampai ambasador juga masih Madya. Kecuali ada beberapa yang khusus utama. Utama apa? Itu fungsionalnya aja. Pertama muda Madya utama. Tapi utama nih jumlahnya nggak banyak. Pensiunnya panjang. Bisa di atas 60? Di atas 60. Oke, 65 malah. 105. Wow. Boleh nggak? Ketuaan. Kalau udah 200. Kalau gue 105 masih agak masuk akal loh, Skoy. 200 sih enggak sih. Itu kayak tawar-tawaran. Kandasin. Berarti di level muda, lo satu tingkat lagi. Abis itu lo udah Madya. Iya, Cing, insya Allah lah. Insya Allah, kalau hitung-hitungan tahunnya, hitung-hitungan tangganya 4 tahun lagi. Madya. Bentar. Oh, sorry, 8 tahun lagi. 8. Ini lu udah berapa tahun? 8 tahun. Sekarang udah berapa tahun? Udah 10 tahun. 10 tahun? Udah 10 tahun. Di muda? Di mudanya baru, di Kemlunya 10 tahun. Di mudanya baru 2 tahun. Ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya 2 tahun lagi naik. Kan 8 tahun lagi katanya. Iya 2 tahun lagi naik. Kan 4. Oh iya. Iya 2 tahun lagi jadi sekretaris pertama. Iya. Nah nanti waktu masuk konselor, nah itu
masuk ke Madya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kenapa dia bisa Fadil ini bisa berpotongan dengan kita berdua SMA-nya 34? Yes, Pondok Labu. Pride. IPA tapi lo? Bau pasar. Hah? Lo apa? IPS. Dia IPA. IPS. Tapi dia kerjanya IPS. Iya. Berarti lo ikut IPC? Ikut IPS waktu ujian, nggak IPC lagi karena dulu masuk IPA simply karena belum tahu mau jadi apa. Oke. Terus waktu udah kelas 3, udah ujian, simak lah SPMB gitu, udah tahu nih, ambilnya IPS aja, udah nggak IPC lagi. Kan udah tahu HI? Enggak juga sih sebenarnya. Pilihannya apa? Pengennya jadi pengacara sebenarnya. Jadi hukum pertama? Mau hukum, cuman kan dulu bayar formulir tuh kalau kita simak. Formulir itu kita bayar buat 2 reguler, 2 paralel. Jadi ada kelas reguler, ada kelas paralel. Iya. Hukum udah reguler, hukum paralel. Masih ada 1 slot nih, bayar 500.000, kan sayang nih. Apa yang mirip-mirip hukum ya? HI deh. Iya. Cuman kebetulan passing grade-nya lebih tinggi daripada hukum. Iya. HI. Tapi hukum lu taruh pertama? Enggak, jadinya HI di atas. Karena lebih gede. Karena lebih gede. Nyangkut. Iya. Ya, jadi emang masih tinggi ya HI passing grade-nya? Zaman saya iya, Jing. Asli, Jing. Masih sampai sekarang. Zaman saya itu 0,02 kalau nggak salah. Berarti ini dua daya tampung dari 100 dari 100.000. Dari 100.000. Dari 2 dari 100.000 yang masuk berarti ya. 0,02. 2 dari 100. 2 dari enggak dong. 100. 2 per 100. 2 dari 1.000. 10.000. 2 dari 150.000. 0,02% maksudnya. 0,02. Oh. 2 dari 10.000. 2 dari 10.000. Buset. Wow. HI. Emang gitu cara lu dari dulu, dari zaman gue juga udah taunya HI UI itu sombong emang, cuma dikit. Pintar. Sombong dong, cuma dikit mau nerima orang. Kayak kereta Pakuan berarti sombong. Kereta sombong. Nggak berhenti. Jadi lo ikut simak? Lu ikut simak. Tapi berarti dia, sorry nih, kayaknya nggak jadi dubes sih. Karena dubes yang kita wawancara dari SMP udah tahu mau jadi HI. Iya. Dari SD, sorry nih Dile. Bener, tapi ada benernya sih. Pak Didi, temen lu? Pak Didi udah dari SMP. Dari SMP tahu HI, diplomat tuh udah tahu dari SMP. Dari SMP. Iya. Dia juara lomba peta buta. Iya. Coba. Karena udah tahu dia pengen internasional, dia tahu. Iya. Pak Musin udah baca perang-perang katanya. Perang-perangan. Tapi karena dia juga darah murni kan Pak Musin kan? Iya. Pak Agung udah prihatin kenapa harus ada perang. Nah, SMP. Dia mau SPM aja jadi apa ya? Aduh, sorry. Apa ya? Punten pisan Pak Dil. Pada saat wawancara nanti ditanyain. Iya. Kalau mau lo dari sekarang karang cerita. Oh iya, harusnya ya. Mumpung lagi direkam nih. Kita ulang dari opening deh. Jadi itu di-cut aja, Dil. Iya. Sorry nih, Dil. Kita bukan yang ngejudge, kita emang bukan orang kayak lu ya. Kita bukan orang kayak lu. Tapi udah ada 3 yang kita. Tapi janganlah doa yang baik-baik lah. Kita yang baik-baik. Tapi nggak tahu. Waduh. Karena udah 3 loh, dubes udah mulai dilirik. Aduh, kita. Kayaknya memang sebelum penempatan para dubes harus kesini dulu. Harus kesini dulu kayaknya. Sebelum penempatan. Jadi ini juga sebenarnya fit and proper test. Oke. Bahkan yang udah berangkat, itu udah beberapa yang berangkat suruh pulang dulu. Suruh pulang lagi. Jadi mungkin saya juga next gitu ya. Nah, tapi cerita. Mana awalnya bilang pengen hukum lagi. Aduh. Salah nih kayaknya. Salah di depan. Agak berat. Sekarang udah ada dubes-dubes yang... Gue langsung chat dulu ke Kemlu nih. Udah punya WA group. Kemlu hoi. Jadi dubes-dubes nih, pada ketemu, lo udah pernah hoi? Tapi lagi dia masuk grup juga walaupun belum dubes nih. Iya, Kemlu hoi. Masuk grupnya. Masuk grupnya iya. Tapi dubesnya itu di aduh. Iya. Harusnya tadi waktu jalan ke sini udah bikin karang kalau ditanya nih. Iya. Lo harus dari SD lo dia. Yang lain SMP kan? Ya, lu dari SD harusnya udah. Kayaknya udah tahu sih ngeliat konflik-konflik dunia tuh udah gitu. Tapi emang ini juga lucu juga. Nah, baru ditambahin nih ceritanya. Lu nggak boleh gitu. Apa? Jadi waktu kita lagi ospek nih kan ada mos lah ya. Mos mah ospek. Terus kita yang ini disuruh bikin name tag. Ya. Cita-cita. Kita satu angkatan 70 apa 60 lah ya. Ya, okay. 60 sorry. Kalau nggak salah. Bikin 69 diplomat semua. Saya doang. Bukan. Musisi. Ya. Karena saya juga bisa main musik sebenarnya, cuman karena nggak pernah tahu mau jadi apa waktu itu sampai saat itu. Loh. Semua diplomat yang lain. Iya.
Tapi akhirnya kita seangkatan cuma 3 yang jadi diplomat. Salah satunya enggak. Tapi salah satu yang jadi diplomat. Ya itulah. Yang 69 boleh lo nulis diplomat, tapi lo kok hoihi nggak? Itu dia. Berarti dari 7 berapa tadi? 60 angkat 70 kurang lebih. Hanya 3. Hanya 3. Seangkatan sama lo masuknya. Iya. Sisanya jadi musisi katanya. Itu yang kita kenal sekarang tuh. Ahmad Dhani itu semua dari angkatan Piu. Itu tuh semua jadi musisi. Fadli kan jadi diplomat. Iya. Dia nggak di Padi. Nggak ada sekarang. Fadlan kembar. Fadil. Ya, pejabat fungsional diplomat muda. Pejabat fungsional maksudnya apa nih? Lo sekarang adalah pejabat fungsional diplomat muda. Ya, jadi sekarang tuh di PNS nggak cuma di Kemlu, semuanya tuh ada fungsionalnya kita. Karena kan sekarang kalau struktural tuh eselon 1, eselon 2. Nah, fungsional itu kayak jabatan profesinya lah. Gitu. Semuanya udah ada sekarang nih di kementerian lain juga. Misalnya analis perdagangan misalnya. Itu jabatan fungsionalnya. Tapi golongannya ada juga tetap. Golongan ada lagi nanti 3A, 3B, 3C, 4A, 4B itu ada lagi. Tapi nama lainnya, nama jabatan fungsionalnya ada. Ada, ini fungsionalnya diplomat kalau di Kemlu. Atau sekretaris kedua. Nah, ini yang membingungkan sebenarnya. Jadi ada fungsional, tadi diplomat. Ada muda, madya, utama. Ada lagi gelar diplomatik. Ini yang sekretaris ketiga, kedua, konselor, minister konselor. Itu berlaku dunia tuh? Atau Kemlu doang? Kemlu. Kalau yang gelar diplomatik dunia. Iya. Kalau gelar diplomatik. Kalau yang fungsional PNS lah itu. Iya. Ke-PNS-an. Sekretaris kedua itu? Yang pejabat fungsional diplomat. Yang pejabat fungsionalnya. Kalau yang sekretaris kedua jabatan Kemlunya. Itu jabatan gelar diplomatiknya. Gelar diplomatik yang sekretaris sama. kedua. Sekretaris kedua. Nanti ada lagi golongan PNS. Nah, itu yang 3. Iya. Nah, lo sekarang posisi di 3? 3C kayaknya. Dah, udah. Gue catat lagi deh, Gak hafal golongan. Buat rekomendasi SMP masih belum. Udah SPMB aja masih milih. Musisi. Itu udah. Karena membingungkan, maksudnya bukan membingungkan lah. Maksudnya kita juga kadang suka lupa nih, kebalik 3A apa 3B, 3C. Kalau nggak salah 3C sih. Mana yang duluan? C duluan ya? 3A duluan ya, Mas? C berarti C. Sekarang C. Di sekretaris kedua, apakah harus minimal 3C? Atau mungkin nggak ada 3B? Nggak, jadi itu total yang nggak nyambung. Maksudnya nggak interkoneksi gitu. Berarti mungkin ada yang 4, golongan 4 tapi masih sekretaris kedua? Kemungkinan itu ada? Kemungkinan itu tapi sekretaris, mungkin. Mungkin. Karena, misalnya kan kita ada pendidikan berjenjang. Mungkin kalau yang sebelum-sebelumnya udah cerita, ada sekdilu, sekolah luar negeri. Nah itu ada sekdilu, nanti ada sesdilu. Sesdilu itu buat kita naik ke sekretaris pertama. Oke. Terus ke sekolah menengahnya lah. Kalau tidak ikut itu udah nggak mungkin naik ke sekretaris pertama. Nggak mungkin naik ke sekretaris pertama. Gitu. Jadi mungkin aja. Kayak golongan PNS naik terus reguler, tapi dia nggak ikut sekolah. Bisa gitu ya. Nyangkut. Tapi ada nggak orang yang nggak ikut sekolah atau tidak lulus sekolah itu? Sejauh pengetahuan saya sih bukan nggak lulus ya, biasanya nggak ikut. Nggak ikut. Oh itu nggak harus ya? Sekolah-sekolah itu? Kepengen sendiri aja gitu? Ya sebenarnya itu kan kalau buat kita yang mikir karir mungkin harus. Iya. Tapi mungkin ada yang beberapa yang nggak merasa. Iya. Nggak usah deh gitu. Tapi boleh nggak usah ikut juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi jarang sih kalau yang saya denger ya, karena saya juga baru 10 tahun kan. Iya. Yang sepanjang saya karir di Kemlu sih saya belum pernah denger nih yang nggak ikut sesdilu. Iya. Tapi ada lagi yang nggak ikut sesparlu tuh ada banyak beberapa. Sesparlu itu apa? Itu kayak pendidikan tingkat tingginya. Kepanjangannya apa? Parahnya apa? Oh ini, tolonglah jangan dijebak-jebak gitu lah. Kan sesdilu kan sekolah dinas luar negeri. Lunya udah pasti luar negeri kan? Betul. Parnya nih. Sesdilu terus par. Setelah itu sesdilu. Sekolah dinas. Kan udah tadi. Kan tadi udah. Ses. Skoy. Cing, mendingan selesai nih, Cing. Nggak usah. Masalahnya takutnya ditonton sama senior, kita kan agak. Skoy, cari Skoy. Hah? Jangan Skoy. Oh, mau ngetes dulu. Nah, Skoy cari aja, tapi itu tahuan ya. Ses dulu. Sekolah. Assessment. Nggak ada. Siswa. Duh, apa sih? Nggak juga ya.
Sekdilu sekolah dinas luar negeri. Iya. Staf dinas luar negeri. Sekolah staf dinas luar negeri. Sesparlu coba. Sesparlu. Berarti staf juga tuh sesnya. Sekolah staf pariwisata. Bukan. Parlemen. Pendidikan akhir. Oh, staf dan pimpinan. Sekolah staf dan pimpinan luar negeri. Kok Parlu. Pimpinan luar. Coba deh bawah. Kan lu-nya luar. Sesparlu. LU jadi ambil. R-nya? Enggak, LU. Luar negerinya itu LU. Iya. Oh, Parnya? Parnya? Pimpinan P sama AR-nya? Oh, tapi ada lu-nya. Iya. Enggak. Ses ini sekolah staff. Dari ses di lu kan lu-nya yang luar negeri. Iya. Dah, luar negeri Kemenlu gitu. Sekolah staf dan pimpinan luar negeri Sesparlu. Diklat fungsional berjenjang tertinggi bagi diplomat Indonesia. Tuh. Sekolah Jangan emang nggak ada kepanjangannya kali? ada pasti. Ini kalau di ininya pasti ada Mungkin nih. pendidikan akhir luar negeri ya? Mungkin. Tapi mungkin pendidikan akhir mungkin bisa. Akhir luar negeri Coba mungkin. Instagramnya buka skoy, Sesparlu Kemlu. Sesparlu ada. Official account of Senior Diplomatic Corps, Center of Education and Training. Nggak ada juga. Jadi ini juga saya tahunya nih yang bahasa Inggrisnya ini nih, karena biasanya kan suka ada kerjasama nih sama Sekolah lain. kementerian luar negeri lain misalnya. Jadi pertukaran sekolah diplomatiknya gitu. Makanya saya juga baru tahu nih. Staf dan pimpinan. Wah, ini bisa lo jadi poin buat lo nih. Karena lu tahu. Yang lain nggak tahu. Cuman Pimpinan Kementerian Luar Negeri nggak cocok juga. R-nya ini nih. di kementerian. R-nya ini kemana? Kementerian. Kalau misalnya Sesparnek bisa ya. Sesparnek Karena kan luar negeri atau Iya. Sespari. Pemimpinan akhir kali. Sekolah staff dan P pimpinan. R kementerian. Tapi R sama A-nya kebalik. Kalau R-nya diambil dari luar, lu belakangnya apaan? Ini para diplomat nih, kawan. Tapi ini pertanyaannya jadi menarik juga ya sebenarnya. Saya nggak pernah para kepikiran nih diplomat. tentang pertanyaan ini nih. Wah, kita jadi ini. Terima kasih Hohi sudah membukakan kata Kemlu. Iya. Terima kasih selama ini juga kami Sesparlu. lupa. Dia bingung aja nih. Pimpinan luar negeri, apaan ya? Kalau Sespimlu kayaknya nggak enak gitu. Pimpinan, iya. Sesparlu katanya. Sespim ada tapi kan? Sekolah Sespimpinan. Itu ABRI, TNI. Iya ada kan? Pimpinan Ada, kan? pimpinan. Sespim. Dia lagi nyari nih, lagi rapat. Kita bikin ini namanya apa ya? Sekdilu kan udah ada. Sesdilu udah ada. Iya. Yang terakhirnya apa nih? Yang terakhir apa nih? Apa ya? Serah lu deh. Separlu. Ya. Seterah lu. Gitu kali. Nah, ini bisa lo bawa nih, nota diplomatik nih. Sebenarnya apa kepanjangan? Sebenarnya apa sih kepanjangan dari Sesparlu ini? Kita nggak bisa. Tapi ya ini mungkin balik lagi, tapi kalau Sesparlu ini penting buat dari konselor bisa naik ke minister konselor. Minister konselor. Itu udah pasti ya harus ikut Sesparlu. Harus ikut. Rata-rata berapa? Ininya berapa lama? Tahun apa namanya? Durasi sekolahnya? Durasi sekolahnya itu sekitar, kalau Sesparlu nih yang sekarang saya kurang tahu nih karena saya baru balik juga. Iya. Tapi Sesdilu itu sekarang sekitar 5-6 bulan. Oh, lo udah? Belum, insya Allah tahun depan nih kalau memungkinkan. Oh. Berarti itu kalau kayak ikut sekolah gitu kan tetap kerja juga tapi sekolah itu gimana sih? Enggak, kalau sekolah dinas ini kita dibebaskan dari pekerjaan. Kita jatuhnya aja full isinya. sekolah aja. Ya, Tugas belajar. Kita jatuhnya penugasan buat belajar. Oh. Kayak gitu. Senin sampai Jumat juga. Senin sampai Jumat dari pagi sampai sore. Full. Oh. Full juga. Bisa belajar lagi. Oh berarti emang sekolah aja udah itu ya, kayak sekolah lagi gitu ya. Tapi yang dibikin kementerian itu sendiri. Ya. Oh begitu. Tapi ini penting banget sebenarnya, makanya ini mungkin satu hal yang nggak kita ketemuin di kementerian lain juga. Mungkin ketemunya malah di instansi ya. Yang ada sekolahnya gitu. Yang ada sekolah berjenjangnya. Oh iya. Mungkin kayak di polisi atau TNI. Iya ada Di kementerian lain saya belum tahu sih. Setahu saya ini agak khusus nih di Kemlu. Tapi bagusnya adalah kita kan diplomasi ini kan terus berkembang ya. Jadi kita selalu disegarkan dengan sekolah-sekolah yang berjenjang ini.
Dan juga sebenarnya ini kan penting karena biasanya Sesparlu ini kita anggapnya yang staff nih buat jadi pimpinan. Eselon 2 lah, at least jadi direktur. Jadi banyak kalau di Sesparlu ini diajarkan udah manajemen. Kepemimpinan. Iya. Iya. Kita tahun depan ya ada ngisi kelas Sesparlu kan? Gue sih tahun ini. Oh, lu tahun ini? Gue di tahun depan ya buat ngisi. Nge-brief orang-orang Kemenlu gimana caranya tampil di podcast. Tiba-tiba. Rahman siap ya? Siap bantuin ya Rahman ya? Oke. Siap Rahman nanti. Oke, ke atas lagi, Skoy. Tadi sampai mana nih? Itu tadi. Universitas Indonesia. Ya. IPK-nya 3,3. Berapa SKS? Wah, tapi kok sorry, kita kan udah ngobrol di luar tadi soal kehidupan lu SMA. Kok gue nggak percaya IPK 3,3? Mbak, mohon izin nih, ini sebenarnya ini kan sebenarnya CV yang waktu itu dipakai buat hal lain. Makanya saya juga lupa kenapa saya masih tulis nih IPK di sini. Gak apa-apa, jadi kita tahu. Tapi sejujurnya ini paling rendah di angkatan. Oh iya. Gila. Iya. Gila itu mah. Rata-rata berapa emang di atas 3,5? Mayoritas cum laude di HIUI ya pada saat itu. Ini tuh yang salah satu yang paling rendah. Paling rendah 3,3 ini? Iya. Di HIUI ya. Kok bisa? Ya berarti emang pada niat masuk HI dari SMP semua. Yang lain. Kalau dia kan 3,3 sih. Berarti kan ini nggak ada C. Iya. Nggak mungkin. Kalau A-nya banyak masih bisa ada C1 mungkin. Iya, tapi kalau ditotalin ini adalah B plus. Rata-rata. Iya. Rata-rata B plus berarti. Kalau C, saya juga ada yang nggak lulus waktu zaman itu. Apa? Yang nggak lulus mata kuliah apa? MPK Seni. Di luar HI itu mah. Iya. MPK Seni itu apa ya? Ilmu budaya dasar ya? Enggak, jadi kita disuruh milih tuh ada. Lo kan mau jadi musisi, giliran MPK. Iya. Nah, tapi ini juga cerita. Ini kita juga agak ketipu juga sejujurnya. Jadi ada kita suruh milih MPK Seni itu kita boleh milih mau olahraga apa seni. Oke. Terus saya, wah kayaknya seni lebih gampang nih kayaknya lulusnya nih. Iya. Olahraga kan capek. Iya. Ya udah, ambil MPK Seni, ambil kelas teater. Oke. Wah kayaknya culture nih teater. Iya. Saya masuk kelas pertama, terus kurang menarik gitu menurut saya. Sebenarnya masih bisa drop SKS. Jadi ganti olahraga yang lain. Oh, yang lain. Tapi di absen ada namanya Kori Sandiriova. Siapa itu? Sandiriova tuh Putri Indonesia dulu. Apalagi Rahman. Iya, istrinya Ramon itu enggak. Apalagi lah, suaminya dia apa? Iya, ekskul. Ramon itu pemain film ekskul. Ekskul. Oh iya. Terus jadi ini host acara adventure. Oke. Ramon. Kori sebagai mahasiswa juga, karena dia FIB kalau nggak salah. Dan dia udah jadi Putri Indonesia saat itu? Udah jadi Putri Indonesia. Si MPK ini mata kuliah mana? Jadi campuran ya? Campuran, satu umum universitas. Ya? Mata kuliah umum. Oh. Gitu. Terus akhirnya saya belum ketemu nih sama Kori Sandiriova nih. Kita tungguin sampai 3 pertemuan nggak masuk dia. Tapi kita udah keburu nggak bisa drop. Dia kan drop. Terus keluar berita Kori Sandiriova hilang. Hah? Ya sempat. Kok bener? Tahu nih kalau gosip artis apa tahu? Run Mary. Run Mary. Dia kurang tahu tuh. Dulu tahu dia. Nggak lupa ceritanya kenapa. Tapi intinya makanya kita hilang gitu ya, dalam tanda petik hilang. Orang mau masuk teater mau ketemu Kori. Iya, kita bertahan biar mau ngeliat nih yang segar di kelas. Jadinya lu ikut terus. Enggak, jadinya udah keburu nggak bisa drop. Iya, ikut di tengah-tengah udah nggak masuk kelas lagi. Tapi akhirnya ganti apa mata kuliahnya? Enggak, akhirnya ulang. Yang ulang semester depannya ganti badminton. Olahraga akhirnya. Basket. Jadi itu mata kuliah main, praktek. Iya. Hah? SKS-nya cuman kayak nggak nyampe 3 kalau nggak salah. Tapi ngapain setiap pertemuan? Ya. Teori, ada teorinya? Enggak, main basket aja. Kayak ekskul jadinya ya? Ekskul ya. Tapi itu nggak harus. Lo nggak lulus apa E? Nggak lulus tuh minus ya kalau nggak salah. Coret aja. Oh, coret aja. Oh. E berarti ya kagak ini. Ngambil lagi basket. Basket dapat apa? A. Lo ada nggak mata kuliah yang HI yang nggak lulus? Nggak ada.
Nggak ada. Menurut lu selama kuliah di UI gampang apa susah apa biasa apa? Menurut saya sih susah ya. Susah. Susah karena dibandingkan sama waktu S2 tuh jauh lebih ngerasa gampangan S1. S2? Gampangan S2 maaf. Oh iya. Rasanya tuh S1 kayak kita disiksa banget gitu kayaknya. Waktu S2 kayak santai aja. Jadi kuliah di UI itu memang susah ya, dan memang makanya orang pada mau masuk situ kali ya. Karena emang bagus gitu. Karena susah. Langsung naikin UI. Udah kalah di Kemlu soalnya dia nih. Dia yang naikin UI. Biar dibelain sama Civitas Akademik KUI. Lu salah satunya. Alumni HUI. Iya. Kita bantu dong. Tapi kalau lu bilang ini bagus, apa? kagak banget. Pas di dalamnya. Pas di dalamnya. Nah, menurut lu apa? Susah, gampang, biasa apa? Kalau pasti susah sih. Pasti susah ya ininya ya kan. Gue nanya sama beberapa itu yang gue bilang dia ngajar di swasta. Kalau gue mah jawaban mahasiswa gue jengkalin aja deh gitu. Kalau panjang ya udah gue nggak usah baca dulu gitu. Kan dulu masih pakai folio. Iya, folio ya. Pakai folio gitu. Kalau ini ujian mah gue baca kata dia gitu. Memang agak apa gue yang bego ya, tapi ini sulit kalau menurut gue nih si HI ini. Nanti juga bilang susah kok. Susah. Tapi nggak ada yang nggak lulus. Ya maksudnya susahnya tuh mungkin gara-gara kita dari SMA negeri ya. Dari SMA negeri terus tiba-tiba kita masuk kuliah bacanya bahasa Inggris, terus baca harus banyak. Nggak tahu yang ujian yang keluar yang mana, jadi kayak gini susah sih. Iya. Kalau gue ulang adaptasinya. Banyak. Ekopolin nih, gue ingat nih si pengantar Ekopolin. Kalau mau ngambil Ekopolin kan harus pengantar Ekopolin dulu kan? Iya. Pengantar Ekopolin dulu, pengantar Ekopolin. Sampai juga ada tuh Ekopolin. Terus masuk nih, selesai pengantar Ekopolin, semester depannya Ekopolin. Pas Ekopolin, gue udah masuk perkuliahan, baru dipanggil. Lo nggak bisa nih sebenarnya, karena Ekopolinnya D. Gitu. Tapi nggak apa-apa deh gue ini. Lo tapi semester depan harus ulang. Ulang E. Ulang lagi dong? Enggak, yang penting saya udah ulang kan gitu. Oh, lu nggak ngambil lagi? Nggak ngambil lagi. Biarin aja. Karena nih waktu zaman gue D ada tetap dianggap lulus. Oh, D emang masih lulus sih, cuma jelek. Iya. Kalau E emang udah nggak lulus itu. Kalau E nggak lulus. Kalau D lulus karena pas di gua. Oh, akhirnya lu pakai yang D-nya, udah. Gue pakai yang D-nya. Iya. Karena emang diambil yang bagusnya aja. Iya, diambil yang bagus ya. Iya. Atau kalau nggak ya ngulang lagi kalau mau kan. Kalau mau gue ngulang lagi. Cing dulu ada harus milih konsentrasinya itu tapi ya antara Ekopolin, Pengstrat, Mastrans. Nggak ada. Belum. Ada nggak ya? Belum ada kali. Nggak ada kali. Ada nggak ya? Gue kan non skripsi. Apa kompre kan gue? Iya. Emang pakai juga? Enggak. Soalnya zaman saya itu sebenarnya kita jadi mengklasifikasikan diri kita sendiri. Kita anak Ekopolin, anak Pengstrat, Mastrans. Tapi sebenarnya itu kalau kita mau ambil kelas semuanya juga nggak ada masalah pada saat itu. Mastrans apa? Masyarakat transnasional. Jadi isu-isu global yang terkini lah, masalah lingkungan, LGBT. Itu juga termasuk di situ. Itu di Mastrans biasanya bahasannya. Kayaknya waktu yang gue kuliah juga nggak segitu cepet berubahnya sih. Ini dunia. Dunia. Kalaupun berubah juga informasinya kita lama. Iya. Ya kan harus nunggu. Merpati pos. Enggak lah. Kurir pakai kuda. Harus nunggu majalah mingguan dulu nih. Trubus. Bukan, apa sih kita tuh namanya tuh yang Misteri. Bukan, Sabili. Bukan, ada tuh majalah yang harus dibaca. Tempo. Ya? Bukan, di luar negeri. Hai. Gadis. Times. Kawanku. Kan. New York Times. Affair. Oh. Ada Foreign Affairs. Foreign Affairs. Iya. Oh, itu dari zaman dulu udah ada ya? Udah ada. Itu, tapi kan dia bulanan atau mingguan juga gue nggak tahu ya. Nunggu di perpus atau di mana? Iya, nunggu di ini. Ada di kampus ya. Baru dibaca, terus baru fotokopian gitu. Padahal pas kita baca kejadian apa udah berubah lagi dunia ya. Iya, gitu. Ya, begitulah. Oke, berarti S1 di HI selesai 4 tahun, cepat ini. 3,5. Tuh. Keren. 4 tahun ya. Rata-rata pada 3,5 juga emang? Enggak. Rata-rata 4. Rata-rata 4. Tapi cum laude. Karena, nah itu dia, karena kan kita nggak cum laude nih. Kira-kira apa yang bisa bikin bangga orang tua? Lulus cepat. Ya. Tapi dengan caveat tidak menggunakan skripsi. Jadi ini bisa 3,5 karena TKA sebenarnya. Kalau skripsi nggak mungkin. TKA tuh ngapain?
tugas karya akhir tuh jadi kita lebih kayak kita milih satu topik, ya. Terus kita kayak teliti satu topik itu hanya berdasarkan buku. Jadi kayak literatur review lah. Iya. Outputnya bikin tulisan, tapi nggak sepanjang skripsi. Nggak sepanjang skripsi. Dan nggak pakai metodologi skripsi. Oh iya, yang apa sih kualitatif gitu-gitu nggak? Nggak pakai metode penelitian yang kayak gitulah. Bab-babnya juga Ada bab 1 pendahuluan. ada, tetap sama. Tetap. Jadi kayak makalah lah ya. Iya. Oh, kayak gitu kalau TKA. 28 halaman gue. Lo berapa halaman? 40. Udah tinggal 20 lagi skripsi. Emang skripsi? 60 kalau di ini. Oh, iya, 60 halaman. Nggak tahu kalau pas ini loh. Lupa, tapi kan sebenarnya skripsi tetap berat, Cing. Karena harus penelitiannya, Iya, ada penelitian. wawancara nanti, ada apa. Tapi banyak yang angkatan lo TKA. Ada beberapa. Tetap mayoritas tuh skripsi tetap ya? Karena biasanya kan, nah ini nggak tahu waktu zaman Cing Abdul ya, atau ini Mas Gilang juga waktu zaman kuliah di HI ya. Kebanyakan awal pada masuk jadi diplomat. Di tengah-tengah tuh mereka udah Pasti. berubah pikiran tuh. Iya pasti. Iya. Nah kebetulan kita gosipnya zaman dulu tuh kalau di HUI itu lebih nyetak akademisi. Kalau Unpad dulu yang benar-benar dilatih jadi diplomat lah. Oh, oke. Kayak ada table manner. Iya, apa. iya, Kita iya, di UI nggak ada sama sekali gitu. Iya, 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 Kita benar-benar semua penelitian. Memang mencetak jadi akademisi. Jadi banyak yang mau lanjut neliti atau lanjut sekolah, makanya mereka milih skripsi. Skripsi. Oh. Emang nggak bisa ya S2 ya? S2 TKA nggak bisa S2. Sebenarnya bisa. Dulu katanya nggak bisa. Dulu nggak bisa katanya ya, Oh, tapi kalau ngambil TKA nggak bisa TKA, S2. Nggak bisa S2 HI. nah Kenapa ada dia? Karena mau pergi ya? Iya. Sorry Mas Fadil, dia ganggu nih kalau dia datang tuh saya jadi terganggu. Sorry. Sorry. Iya. Itu perwakilan Kemlu, kita aku sudah hadir. Siap. Sudah hadir. Dia pernah ke Istanbul. Ada pengalaman internasional. Oh, gitu. Pernah ke Istanbul. Lu tahu Masjid Hagia Sophia? Hagia Sophia. Tahu? Siap. Tahu kan? Masjid Tahu. betapa bersejarahnya masjid itu. parah. Orang itu pernah jadi imam sholat maghrib. Wah. Itu impian banyak orang gitu ya. itu orang tuh barusan yang rokoknya ada kayunya. Itu. Oh, udah nggak ada ya? Udah ada. Pernah jadi imam di Hagia Sophia. Itu nggak semua orang Nggak punya pengalaman itu, nggak mungkin. Itu. Iya. Ajaib nih orang memang, ajaib. Oke. Lanjut lagi tadi. 3,5 tahun. Karena lo pengen membanggakan orang tua. Iya. Nah, IP nggak sempat cum laude, tapi pengen ada Lulus sesuatu cepat. yang membanggakan. Lulusnya cepat. Nah ini kan lu masuk camp lu berarti 2015. 2015 ya. Iya. Nah kan lu awal masuk HI ini hampir mirip kayak gue sebenarnya. Nggak tahu mau jadi apa, yang penting nggak mau ketemu hitungan. Gue juga milih HI hukum kedua. Nggak mau ketemu hitungan. Iya benar, nggak mau ketemu hitungan. Tapi lu udah tahu apa yang masuk camp lu deh gitu atau gimana? Nah, Setelah udah kejebur di HI dan udah lulus tuh. ini sama lagi nih karena nggak tahu mau jadi apa. Hah? Jadi udah lulus HI, Nah lulus cepet lu pengen ngapain? Banggain doang. Soalnya nggak tahu pengen jadi apa gitu. belum. Oh, oke. Karena apa namanya ya mau neliti kita juga nggak mampu kayaknya nih. Iya. Ya. Secara akademis maksudnya nggak suka lah, Iya, nggak iya, mampu, iya, nggak suka. Ya udah deh kalau HI kan jadi diplomat ya, coba Iya. deh daftar Kemlu. Oke. Di 2015. Nah masalahnya nih Kan nggak tiap tahun buka kan ya? bukan juga dulu sih, iya benar tiap Iya tahun kan? nggak buka, tapi ini yang mungkin orang juga banyak nggak tahu. Prosesnya tuh panjang banget, prosesnya tuh setengah tahun sendiri ujian masuk Kemlu. Oh gitu. Iya. Jadi kita benar-benar tesnya itu pertama tes administrasi. Heeh. Ini sorry, begitu lo lulus, Hah? lo langsung Kemlu, nggak kerja di mana lagi? Sempat kerja. Karena proses sendiri kan saya lulus tuh di bulan Februari. Sedangkan proses Kemlu itu baru mulai di bulan Juni-Juli. Oke, tengah tahunnya ya. Sampai baru masuk Kemlu di awal 2025. Tahun depannya, ya. Jadi sempat kerja dulu di agensi setahun. Oke. Sambil agensi, sambil persiapan itu tes. Kemlu. Sambil Oke. persiapan tes Kemlu. Oke. Oke. Gitu. Terus akhirnya apa namanya di tengah-tengah mulai Kemlu. Nah itu prosesnya tuh 6 bulan sendiri. Ngapain aja? Tes administrasi pertama, Ah. jadi dia ngelihat kayak ya tadi kesesuaian Ada itu nggak? persyaratan. Oke. Minimal IP ada ya? Minimal IP ada. Tapi lu mah aman. Iya, makanya lupa Jadi- juga jadi karena lupa ya. IP kan Enggak. bagus juga saya. Ya, Ush, iya. Enggak lah, udah, Tapi lu udah nggak tahu. UI bang, udah HIUI mah udah. Iya, tapi kan SMP dia belum tahu mau jadi apa. Oh iya itu. Lu Lulus aja boleh juga. HIUI sih, tapi SMP lu jadi apa? Iya. Karena memang ya kalau ini mah di mana aja keterima ini.
Secara administrasi. Iya. Secara administrasi. Dan dia juga agak curi start, teman-temannya belum lulus, Bang. Iya. Nah, lulus duluan. Iya benar. Iya kan? Jadi Karena sekdi lu yang angkatan lo rata-rata angkatan kuliahnya di atas lo berarti. Iya dong. Yang di UI ya? Yang dari UI ya? Iya. Jadi masalahnya adalah waktu jadi PNS itu, tes CPNS itu tidak menerima surat keterangan lulus. Harus ada ijazah. Asli apa? Ijazah. Fotokopi. Nah, Pokoknya bukan SKL lah, bener-bener Iya, ada ijazah. ijazahnya. Identik atau otentik? nah, lu kayak kacamata nggak? Lu kacamata nggak di Iya. foto nih? Sekarang mau tanya, Iya. ijazah ada ininya nggak? Ada fotonya nggak? Ijazah visip. Ada fotonya. Ada. Maksudnya? Ada foto orangnya. Foto kitanya. Ada. Kok nggak ada gue? Ada nggak ya? Hah? Aslinya gue Padang gue aslinya. Nice, bagus. Tegal, kayak iklan itu, iklan rokok dulu. Aslinya mana, Bang? Tegal. Padang gue. Tukang fotokopi. Di mana? Di mananya? Di belakangnya? Di depan. Soalnya di belakang tuh cuma nilai kalau nggak salah. Saya juga lupa ya. Harus lihat dulu nih. Apalagi lu, Bang. Nggak ada gue. Coba lihat. Coba lihat nih. Apa? Ijazah UI. Ijazah visip UI udah. Tahun 89 dah. Wah, dapet nggak? Ada. Coba cari. Nggak ada nih ijazah. Masa ijazah depan belakang aneh kalau kata gue mah. Nilai doang. Di belakangnya itu SMA. Oh iya sih, SMA. Iya. Ijazah visip UI 89. Nah. Gambar. Set. Terus. Ada fotonya kan? Wah, ada fotonya nggak ada. Copot kali, Bang, foto lu, Bang, udah lama lemnya. Kagak, terus bawa. Tuh kayak gini nih yang bawa. Gajah mah ada. Bawa. Ini. Bawa terus. Nah, bukan, bawanya tadi. Ah, itu siapa? Oh iya ya? Nih. Nah, tuh gua kayak gitu. Oh iya ya? Tuh. Gua kayak gitu. Apa kayak gini juga ya? Tahun 90 ya. Ya, beda-beda jauh. Ini gua keluar tahun 96. Ini 2000-an. 15. Tuh. Oh berarti Ah, lu nih Nggak 2015 nih. Gak ada. Apa dibaliknya kali? Masa dibalik? Karena dibaliknya tuh ada nilai-nilai juga. Enggak dong. Itu ijazah SMA. Enggak, Lu ada. Mau panjang banget nilai yang apa? Enggak. Nilai Ayo, terakhir udah kali. ada dong. Terakhirnya kali. Transkrip ya beda ya? Transkrip bisa Transkrip ya? beda Transkrip lagi beda sih. lagi. harusnya. Lagi ya? Kan dibaliknya ada? Ada. Coba balik, Man. Ada transkripnya dibaliknya. Ada kan? Banyak banget dong. Kan kecil-kecil sih. Dulu 144 SKS kan ya? 144 Iya, minimal. 144, iya. Minimal 144. Minimal 144. Maksimal 160. Oh bisa lebih. Tuh lihat. Bisa. Ade. Jadi lo udah 138 SKS, nah lo udah bisa bikin skripsi atau TKA. Iya karena. Tapi jadi ada 144. juga orang yang udah lebih tuh. Tapi maksimal 154 karena akan dibuletin sama 6 SKS skripsi. Oh. Apa alasannya dia mau lebih ya? Ya karena dia memang Ngambil benar-benar aja. mencintai HI, nggak kayak lu. Tuh. Mana ada tuh? A Day in My Life. Nah, ini. Transkrip ini. Ini transkrip. Itu tuh yang kiri yang cewek. A Day in My Life ngambil ijazah di UI. Tuh lihat videonya, coba tonton TikToknya nih. Oh, mahasiswa terbaik HI dia. Hah? Masa sih? HI, mahasiswa iya? terbaik UI. Kok lu tahu, Bang? Karena pernah Alisa Natali. Iya, karena pernah jadi MC acara Nah, Temu HI. nah coba lihat nih dia ngambil ijazah nih. Oh iya, partner. Iya emang. Nih, coba lihat. Tuh ada tuh kan depannya ada. Tuh ada dia. fotonya. Dia Ada fotonya. Ada fotonya. Coba lihat belakangnya ada nggak? Balik dong ijazahnya. Dia. Dia hanya muter. Gimana cara nyuruhnya? Ke Margo lagi. Ke Margo City. Udah nggak ngeliatin lagi nih. Coba cepet-cepetin dikit, Man. Ada nggak? Dulu. Oh, ini lagi promo Wingstop dia. Tapi ada fotonya. Ada fotonya di depannya. Ada fotonya tadi, ijazah dia. Tapi kan yang tadi ada tuh nggak ada fotonya. Iya nggak tahu nih. Udah lupa. berubah. Jujur lupa. Udah Udah berubah. Tapi dia hebat juga nih ya. Dia udah biasa dari kuliah ke Wingstop. Kan ini udah ada di Ya dulu mana mampu, Cing. visip. Ya, Dulu ke Barel, Cing. Nggak, Di visip ada kan? kan beda-beda kemampuan. Maaf. Tiap mahasiswa. Maaf. Itu moal favorit mahasiswa? Enggak juga loh. Ya, di Margo ya enggak ya? Enggak loh. Lupa enggak. Beda ini beda Betos beda oke circle lah. sama lu, beda circle. Iya, berarti. kayaknya nggak main nih. Beda circle sama lu, Dil. Dia angkatan berapa, Bang? Baru banget berarti dia? Dia angkatan pandemik.
Angkatan berapa tuh? 2021 mungkin baru masuk ya. Iya. Karena dia 2025 baru ngambil ijazah nih. Iya, dia lulusnya cepet. Nah, tuh ada tuh. Apanya? Dia pamerin. Depannya doang. Ada fotonya juga tuh yang di blur tadi. Nah, yang di blur mana coba? X tadi, man. Coba Skoy. Lewati Skoy. Kiri. Ah. Nih, foto Tuh ada fotonya. Ada fotonya. Coba lihat belakangnya, ada nggak nih dia? HIUI kata dia. Dia HI juga nih. Nggak ada yang HI tadi, dia HIUI. Itu skripsinya. Ini apanya nih? Dia bertanda terima. Bayar. Oke. Mana ijazahnya? Makan lagi. Warung sate. Udah lulus. Iya, yang tadi ke Wingstop. Wah. Nah, ini baru lebih Lebih realistis ya. merepresentasikan lah. Nah. Udah balik dong. Balik dong. Nggak dibalik kemana? Kayaknya belakangnya nggak ada apa-apanya kali, makanya nggak dibalik. Ada, iya. kalau nggak salah ada. Enggak. Foto tapi ada. Kalau Foto yang ada. baru ada. Mungkin zaman lu juga masih nggak ada Biasa kali. nggak ada. Deal. Itu kan udah ada gua. Hah? Buktinya bahwa tidak ada foto gua. Nah nggak zaman dia. Oh ya. Zaman dia kan nggak tahu, dia lupa dia. Lupa jujur. Enggak, lo ingat moto gak? Moto-moto untuk kelulusan? Enggak kan? Kayaknya dulu sempat ngeprint deh foto deh. Gue. Enggak foto-foto, enggak Tapi ada. ini masih itu sih. Enggak ada ingatan. Prof Gumilar. Iya 2015 tadi kan itu. Iya beda setahun. Iya. Lu dilukis kali? Enggak, pakai Enggak. pasir. Iya. Soalnya pati. Hantu dong. Tapi ya, ini maaf nih. Iya, siap. Maaf ya, Dil ya. Lo kan sekarang ada diplomat muda. Siap, Cing. Sekretaris 2. Iya. Lulus 3,5 tahun. Iya. Langsung diterima di Sekdilu di tahun itu juga. Termuda yang dari HI UI. Angkatan dia. Angkatan. Pernah nggak lo diminta menjadi narasumber untuk para mahasiswa baru HI UI? Bahwa lulusannya akan jadi seperti ini. Nggak pernah. Gue sering. Kalah lagi lu. Sorry lo. Kalah lagi. Sorry ya, lo sama HI UI oke. Sama-sama ini boleh Iya, sama. Kurang nyampe nih. Kurang. Kurang Belum nih. Kurang nyampe nih. Gue 2 atau 3 kali gitu. Dua yang kayak Datang nih orang, si mahasiswa baru. Iya. Atau sekarang kan suka ada open house yang buat anak-anak SMA. Yang mau HI bikin, ngundang anak-anak SMA bayar. Sekarang begitu lang. Anak SMA buat bayar? inspirasi. Iya, anak SMA bayar untuk tahu bagaimana HI UI. Oke. Gitu. Nah, gua salah satu pembicaranya. Nah, Inilah lulusan HI UI. Aduh. Jadi contoh. Tapi Cing, jujur aja Cing, saya sebagai junior, Ah, Cing belum sekeren itu. karena Belum jadi binaragawan. yang nganterin Panco siapa dia? Yang nganterin Bener. dia Panco. Bener. Dia nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarah. Nggak tahu sejarahnya. Ada Panco siapa yang nganterin? Pakai nanya lo kok ikut gitu kan? Siapa pingpong? Iya, Nah. pingpong. Ngerusakin raket. Panasonic Award ada gak? Bener. Lu doang, Bang. Kita kulik-kulik lagi nih. Iya. Saksi nikah? Aduh ya. HI yang pernah jadi saksi nikah di New York siapa? Belum ada tuh. Kalaupun pernah jadi saksi nikah, Terry Putri bukan? Itu. Dari Putri bukan. Mungkin dia pernah saksi nikah di New York. Ya, Terry bener. Putri bukan. Bukan. Paling orang-orang biasa. Iya. Keplitek deh di New York ada nggak? Lu doang bener. Belum nyampe itu berarti. Belum. nyampe. Lu harus kasih tahu itu ke kalau lu Ke Kemlu. ke Kemlu, kalau lu ke HIUI lagi ke junior lu Iya. kasih tahu Iya. itu. Siapa tahu lo dipanggil untuk sosok inspiratif. At Iya. least saya bisa bilang pernah hohi nggak? Nah, Bener. nggak maksud gua kalau lo diundang di HI lagi ngumpul-ngumpul ini untuk ini sosok inspiratif yang Iya. betapa mulusnya jalan lulusan HIUI. Iya. Maksudnya lo akan ngomong, ya saya sih sebenarnya belum seberapa. Ada lulusan 89 nih. Pak Didi, maksudnya Pak Didi? Bukan. Itu Yang dubes? itu 88 itu ya? Iya. Angkatan 89 ada. Dia TKA juga. TKA juga. Iya. Nah. Sebutinlah gua. Tapi bener ya, nggak ada tuh yang punya piala itu nggak? Gak ada. HIUI nggak ada. Oke deh, dia ada. Punya itu ada HIU, Oke. dia jadi saksi juga. Nah. Panasonic Award. Nah. Komika favorit bukan? Paski. Itu Panasonic dominasi apa nih? Dominasi host religi. Itu juga karena akhirnya semua dikasih. Karena diprotes acara religi dilomba-lombain.
Oh, itu diprotesnya itu? Iya, tapi udah terlanjur dikasih nominasi. Diputuskan untuk dikasih semua. Kan acara emang nggak boleh acara legend dilombain? Iya, kesannya kok. Kan hostnya yang dilombain, bukan? Iya sih, nggak tahu juga. Pokoknya dibilang gitu. Akhirnya dikasih semua. Kalau dipilih mah, gue pasti kalah orang Teguh Wisnu. Mana menang gue Teguh Wisnu. Iya. Oke. Kemudian lo S2. Bu, tadi gue pengen nanya dulu ininya tadi. Proses, apa tadi? Kemlu. Oh, masuk Kemlu. Kan panjang tuh apa ya kan? Administrasi yang tes beneran? Zaman dulu tuh kita sistem gugur. Jadi administrasi. Langsung kubur habis itu. Kalau nggak lulus, gugur. Gugur udah. Ini cuma dokumen-dokumen aja kan? Dokumen aja. Abis itu ada tes pengetahuan CAT dulu. Udah ada CAT. Jadi itu yang semua PNS yang CPNS tuh tes kebangsaan lah. Wawasan kebangsaan kayak gitu kayak bendera merah putih undang-undang nomor berapa kayak gitu tesnya. Dah. Lolos lagi nih. Kalau nggak lulus gugur lagi. Ini untuk semua departemen kementerian ya? Yang sampai situ ya, dari administrasi sampai CAT itu semua kementerian. Nah, setelahnya nih khusus Kemlu aja. Oke. Pertama tes kita waktu itu di JI Expo. Iya. Jadi rame-rame. Pesta pora, sambil pesta pora. Sambil ambil PRJ, sambil depan booth Fuso. Waduh. Sambil ini eksibisi pameran alat berat. Oh iya, ada lagi. Ada bener. Di depan Komatsu, dia kalau nggak salah depan Komatsu dia. Yang gede, iya. Jadi apa namanya? Itu Kemlu doang. Kemlu aja nih. Tes pengetahuan umum lah tentang di J Expo Kemlu doang itu. Kemlu doang. Oke. Tes kayak misalnya siapa Sekjen PBB. Wow. Itu seluruh Indonesia berarti? Seluruh Indonesia yang Kemlu ya dikumpulin di Expo. Oke. Di luar kota juga. Oke. Itu tes. Enggak, lu lihat segitu banyak orang saat itu ya. Dengan lu yang belum tahu pengen jadi apa. Lu gimana lihat anjing ini gue lolos gak nih lihat segini banyak orang? Iya, itu juga. Apa lu selengkat-selengkatin lagi jalan? Enggak, mungkin sekali lagi karena saya pulpennya lu umpetin. SMA-nya 34 terus kuliah HUI. Jadi pede aja terus gitu. Dia tahu lulusannya ada gua salah satunya soalnya. Saat itu benar. Dia nggak ngeliat ada Giring, ada Afgan, nggak ngeliat Raisa, nggak lihat gue dia. Lihat gue. Pede-pede aja jadinya. Pede aja. Saingan HIUI banyak yang bareng. Belum pada lulus teman-teman lu ya? Beberapa pada belum bisa karena cuma punya SKL. Ijazahnya belum keluar. Enggak, tapi kakak angkatan. Ya. Kayaknya karena tapi itu saya juga ketemu yang nggak ketemu yang kenal gara-gara itu benar-benar rame banget. Rame banget ya. Rame banget yang ikutan. Oke. Nah, habis itu lulus. Tes lagi itu TOEFL. Kita datang kuliah pramuka semuanya. Oke. Lu tinggal berapa orang? Masih banyak? Masih harusnya dikali 3 ya. Apanya? Jumlah. Saya lupa deh total yang masih lulus, tapi masih banyak kok. Oke, yang TOEFL ini nih? Masih TOEFL masih ada beberapa kok, banyak. Karena abis TOEFL itu masih ada lagi lanjut tes terakhir. Kalau TOEFL udah lulus juga, tes terakhir itu gabung tuh wawancara, medical check up, sama psikologi, kalau nggak salah. Nah, di sini tes terakhir. Nah, ini kalau nggak salah, saya seangkatan ada 70. Yang daftar, yang keterima. Yang keterima. Jadi mungkin 210 ya dikali 3 ya? Iya. Mungkin bisa ada segitu, 200-an orang tuh masih sama. Terakhir tuh ya, 200 tuh step terakhir? Step terakhir. Masuk 70 orang? Masuk 70 orang. Setiap tahun? Ganti-ganti sih. Si Kemenlu 70 orang ngambil? Pertama tes CPNS itu nggak setiap tahun. Oh. Ya. Kedua, Kemlunya tergantung juga Kemlu lagi butuhnya gimana. Kayak kalau nggak salah yang terakhir 120, 130. Tapi kalau lagi tidak ada tes CPNS, berarti tidak ada penerimaan pegawai di Kemenlu. Nggak ada. Oh, bareng ya. Walaupun untuk yang fungsi apa sih kan kalau orang kan ada yang P3K ya. Iya. P3K yang gitu-gitu nggak ada Kemenlu. Yang PNS-nya nggak ada. Oh. PNS-nya nggak ada. Jadi PNS itu di Kemlu waktu itu zaman saya ada 3 yang diterima. Diplomat, terus kedua BPKRT. Nah ini jadi nggak semua yang keluar negeri itu diplomat. Ada juga nih BPKRT. BPKRT ini yang kayak penata rumah tanggaan, anggaran. Oke. Bendahara. Dan nggak harus lulusan HI nih. Nggak. Even diplomat juga nggak harus lulusan kan? HI. Iya. Karena kalau nggak salah secara statistik sekarang lebih banyak hukum. Hukum ya. Mayoritas hukum, ekonomi juga banyak. Sastra juga ada. Silalahi. Enggak. Waduh. Hah? Bukan. Bukan. Sastra ilmu pengetahuan ini. Sastra silalahi kan influencer. Oh iya. Kalau yang marga lain ada nggak sastranya? Apa harus
Enggak. Silalahi doang yang nggak ada. Sastra Gultom. Siapa tahu ada. Cocok ya Sastra Gultom gitu, cocok ya. Oke, 70 orang akhirnya keterima dari 210 di tahap akhir. Tahap akhir kalau nggak salah tahap akhir. Oke, begitu kelar, lo masuk ke Kemlu. Masuk Kemlu. Sek dulu, langsung. Jadi kita nggak kerja dulu nih, langsung masuk ke pendidikan. Semua tuh disekolahin. Harus sekolah. Berapa lama? Saya masuk kan Februari, jadi CPNS. Terus keluar itu di bulan Desember. 1 tahunan aja paling nggak? 9 bulan ya. 9 bulan. Itu di mana? Jambon? Di mana sih? Kalau sek dulu, kalau Pusdiklat Kemlu tuh di Senayan, tau nggak? Yang di seberang Sensi, Sisi Ngamangaraja. Seberang Sensi. Kalau dari arah PS nih, kan memutar kalau Sensi, ini lurus sebelah ujung pojok. Oh iya benar. Oh iya. Oh iya. Di situ sekolahnya. Di situ. Kita tinggal di situ juga. Oh, di asrama jadi. Ada asrama. Jadi nggak keluar dari situ? Ya keluar kalau ya kan kelas mah. Kelas pulang situ lagi. Ada Sensi. Oh, ada Sensi. Boleh keluar? Boleh. Oh, boleh. Asal nggak lagi jam oh iya, tapi maksudnya pulang situ lagi kan? Iya. Oh, nggak di karantina gitu? Enggak. Oh ya, cuma tinggalnya aja di situ. Tapi tinggal harus. Enggak juga. Kalau boleh. Kalau misalnya milih nggak tinggal di situ juga nggak apa-apa. Oh. Cuman kan sebenarnya sangat memudahkan kita tinggal di situ karena kelas pagi. Terus sampai sore full day. Itu belajar apa? Day. Nah, dari berbagai macam kan nggak hanya lulusan HI. Iya, benar. Dari 70 orang itu lulusan HI lo ingat nggak berapa orang? Nggak ingat. Mungkin ada nggak setengahnya, nggak nyampe pasti. Nggak nyampe, tapi mayoritas waktu itu HI. Oke. Berarti kan dari berbagai disiplin ilmu tuh. Betul. Terus diajarin apa di Sekdilu ini? Sedikit banyak kayak kita kuliah HI lagi sedikit. HI-nya? Jadi kayak mengenai keadaan global saat ini. Terus sebenarnya yang paling penting itu waktu itu kita disiapin buat jadi staff sebenarnya. Kayak di Kemlu itu kan kita ada bikin dokumen-dokumen yang mungkin nggak dibikin di tempat lain. Contoh bikin nota dinas, bikin nota verbal. Nah itu kita dilatih semua bikin. Nota verbal apa? Itu komunikasi kita ke perwakilan asing biasanya. Oke. Jadi bentuknya tuh kayak surat tapi nota verbal judulnya. Oh. Itu ada pakem-pakemnya sendiri tuh, Cing. Secara internasional. Secara internasional. Oh, itu diajarin di situ. Itu diajarin kita di situ. Kita jadi hafal cara bikinnya. Dan kawan-kawan. Jadi kita benar-benar disiapin lah. Jadi waktu kita masuk ke unit, kita udah siap buat membantu unit itu gitu. Oke. Makanya akhirnya banyak yang non HI yang daftar karena kan diajarin juga nanti. Iya. 9 bulan kelar deh tuh. Kerja tuh langsung lo. Langsung habis kerja. Itu sebagai staff. Staff di? Saya waktu itu di perdagangan. Oh enggak, ini magang. Kita jadi sempat magang juga nih. 1 bulanan. Phnom Penh. Saya di Phnom Penh waktu itu. Jadi kita bener-bener di ASEAN lah waktu itu, dikirim semua ke ASEAN. Beresek dulu tuh semua? Beresek dulu, sebelum masuk unit kita dimagangin. Ke luar negeri? Ke luar negeri, ke perwakilan kita. Semuanya, satu angkatan. Oke. Jadi kayak, tapi dia yang deket-deket aja. Iya. Kayak misalnya, kebetulan di Phnom Penh, kita berempat kalau nggak salah, di Phnom Penh waktu itu. Kamboja. Seru banget sih. Bener-bener nggak kebayang soalnya kayak siapa yang ke Phnom Penh kan? Kamboja kan? Iya, Kamboja. Belum rame judul waktu itu ya? Nah ini juga menarik juga sebenarnya waktu ternyata judul itu rame banget kan, orang Indonesia sampai ada warung pecel lele gitu. Iya. Dulu nggak ada. 2015 orang Indonesia hampir nggak ada, dikit banget yang tinggal di mungkin sana. Yang judul bukan di kota Phnom Penh-nya kali. Enggak, even waktu pada saat itu, ini 2015 ya. Iya. Itu bener-bener kalau yang kesana bener-bener malah jatuhnya yang profesional kalau kerja di Kamboja tuh. Atau mereka pada ilegal kali, nggak ketahuan. Nggak mungkin ya? Jadi kayaknya ini emang fosterednya itu baru di akhir-akhir 2020 kali. Oh iya. Kan judul juga baru, online. Judul. Iya ya. Online-nya aja juga baru-baru. Bareng ojol. Bareng-bareng pandemi lah. Iya. Bareng-bareng pandemi. Jadi lu belum curiga ya waktu dikirim ke Kamboja ya? Enggak, dulu. Kan katanya kalau WNI harus curiga ke Kamboja. Iya, emang katanya waktu itu kan sebenarnya itu saya nggak baca aja suratnya. Suratnya magang Kamboja, tolong cek gedung ini, harusnya itu dibaca. Nah, ini saya lupa baca kayaknya. Tapi belum ada jujur, kayaknya waktu itu belum in lah. Berapa lama tuh magang tuh? 1 bulan. Oh, sebentar. Cuman sebentar. Jadi kayak kita jadi, tapi biar tahu kayak di KBRI itu sebenarnya proses kerjanya ngapain sih gitu. Lu udah merasa HI banget dong ya saat itu ya? Begitu. Dikirim ke luar negeri di KBRI. Tapi itu juga masalahnya kan saya menteri awal juga nggak terlalu gimana ya? Iya, biasa aja gitu. Jadi teman-temannya udah pada excited ya? Apaan sih? Ya, orang mau jadi musisi.
Udah keterima Kemlu. Ya udah keburu ini aja. Kemlu ada bandnya nggak? Dia nanya ada ini nggak? Jadi saya lebih excitednya kayak liburan aja nggak pernah kepikiran nih ke liburan ke Phnom Penh. Iya. Oke. Gitu. Ini usia berapa nih? 2016 nih? 2015 Desember ini? Berarti 22. Anjir, 22. 22 gue belum kelar. Belum kelar. Oh iya. Gue juga belum. Iya, dia udah ke sono. Kan dia cepet 3,5 tahun. Iya. Kalau saya kan mungkin juga butuh ekonomi biar kerja ya. Karena lo belum pernah makan Wingstop ya. Itu dia, iri juga lihat. Iya, anak-anak maba makan Wingstop gitu iri juga. Semua juga sebulan. Semua yang lain seangkatan cuma sebulan. Semua sebulan kita. Oh lah. Kemudian balik langsung ke Direktorat Perdagangan Komoditas dan Kekayaan Intelektual. Iya. Ditjen Kerjasama Multilateral Kemlu. Iya. Emang ada Dirjen Kerjasama Bilateral? Enggak, karena kalau yang bilateral itu dibagi dua secara wilayah. Ada Amerop, Amerika Eropa, dan juga ada Aspasaf. Itu Asia Dirjen? Pasifik Afrika. Itu Dirjen level eselon 1. Oh. Gitu. Nah, jadi bilateral tuh kepecah lah. Karena kan banyak banget yang diurus. Iya. Nah, multilateral ada sendiri Dirjennya. Lu sebagian perdagangan? Ya, jadi dulu saya desnya WTO lah. Jadi ngurusnya benar-benar khusus WTO lah, negosiasi di WTO, ya perdagangan. Gitu. Seru banget sih dulu ini. Berapa tahun lo di perdagangan ini? 5. 4. Sampai 2020. 4,5 tahun ya. Pandemi ya, sampai pandemi ya. Oh, sampai pandemi. Di tengah-tengahnya juga sempat sekolah S2 waktu itu. Oh iya, 2018 ke Melbourne. Nah, ini tugas belajar, Cing. Ini dibiayai oleh Kemlu? Enggak, sama pemerintah Australia nih waktu itu. Beasiswa. Oh, nyari sendiri berarti? Iya. Tapi ya ada Australia Awards namanya. Iya, Australia Awards. Iya, kita daftar lah. Tapi kalau kita PNS, kita daftar juga tetap harus izin kantor. Iya. Jadi tugas belajar. Tugas belajar. Banyak angkatan lo yang bareng ke sana? Waktu itu cuma 2, kita berdua doang. Saya apa alasan lo? S2 lagi? Ngambil yang sekolah lagi gitu? Kan lo mau musisi, kenapa nggak? Iya. S2 IKJ. Nah, tapi lihat jurusannya dong, Cing. Law school. Karena dulu cita-cita jadi hukum. Akhirnya, yaudahlah biar kita pernah hukum beneran nih, ambil S2 gitu. S2 bidang hukum. Tapi hukum apa? Hukum perdagangan. Hukum rimba. Hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Belajar yang lemah kalah. Setahun belajar itu aja pokoknya. Siapa yang kuat dia yang menang. Law School Master of International Trade Law and International Law. Konsentrasinya adalah trade. Oh, ini nama sekolahnya si atas nih. Iya, yang fakultasnya lah. Fakultasnya Law School tuh fakultasnya, ini jurusannya Master of Public International Law. Oke. Konsentrasinya International Trade Law. Iya, kayak karena lu lagi megang trade soalnya. Iya, bener. Karena megang trade, jadi cari yang aja lah nyambung biar sesuai yang dipelajari. Kuliah berapa lama? Setahun aja. Melbourne. Jadi sebenarnya ini baru tahu juga nih kalau di Melbourne ini mungkin kalau misalnya ada yang mau ngambil law school S2-nya tapi S1-nya bukan bukan hukum tuh bisa sebenarnya. Cuman dia nggak bisa LLM. Gelarnya apa kalau ini? Ini Master of Public International Law. Disingkatnya MPUP in Law. Ya aneh lah. MPUP in Law. Iya, kayak gitu. Makanya nggak pernah dipakai juga. Iya. Tapi LLM itu cuma boleh untuk yang S1-nya hukum juga. Ini apa? Second class honors? Itu kayak IPK lah gitu. IPK lah. Enggak, tapi kan second class, berarti nggak first class. First class, iya. First class berapa ke berapa? Wah, nggak ingat. Karena metode penghitungannya beda, Cing, waktu itu, Cing, di sana. Bukan kayak yang kita angka-angka gitu. Second class. Nggak ingat. Nggak, ini biasa aja. Ini waktu itu kayaknya saya pakai gara-gara buat CV apa ya? Avengers. Lu daftar pelatihan lah. Lu mau ini daftar kerja tempat lain. Wah. Ketahuan. Lu ngambil SJ-an lu. Iya, ngambil side job lo kayak side job. Kurang sibuk di Kemlu. Kurang sibuk. Pengen nggak bisa juga. Kayaknya pengen SJ-an. SJ lagi. Kayak anak TV, ngambil SJ-an. Ngambil SJ-an, side job. Oke, akhirnya 2020 lo kelar di situ. Iya, berangkat penempatan. Kita bilangnya penempatan. Penempatan, ya. Ciracas.
Warakas. Enggak, berarti 2016 sampai 2018 lo ngantor. 2018, 2019 tugas sekolah. Balik masih di situ tetap. Lagi di situ, masih di situ. Setelah ngantor di situ baru penempatan. Sampai 2020 November penempatan. Di Ciracas. Di Caracas. Oh, di Caracas. Oke. Venezuela. Ya, emang bener ya banyak minyaknya Venezuela itu. Sampai sampai saya berangkat pindah ya. Ya. Itu cadangan minyaknya terbesar di dunia. Di dunia kan? Di dunia, Cing. Cadangan minyaknya mereka. Minyak kita. Bukan dong, Mas, minyak. Nggak nyampe seliter dong ya. Asal jangan diminum minyaknya bahaya. Oh, jadi. Nggak, tapi Kok dia bisa berantakan negaranya? Karena embargo itu, Cing. Embargo dari? Embargo dari Amerika. Jadi mereka industrinya tuh maju awalnya. Jadi ceritanya panjangnya gini, Cing. Dulu pernah dengar pesawat Concorde lah ya? Concorde, ya. Kalau saya sih dengar doang karena Amerika. saya udah nggak ada. Yang pesawat yang supersonic. London. Dari London ke New York tuh cuma 3 jam kalau nggak salah kan. Supersonic ya. Dia kan terbang nggak ke semua tempat. Yeah. Salah satunya terbang ke Caracas, Cing. Itu saking majunya Venezuela pada saat itu, pada masanya. Terus dia ada kayak Pertaminanya lah ya, namanya Pertamini? Bukan. Pertashop. Pertazuela? namanya Fenemina? Jadi lupa nih namanya. Vivo. BP Venezuela? Nggak ada lah pokoknya kayak Pertamina Venezuela lah. Terus akhirnya sih kalau baca sejarahnya menimbulkan kecemburuan sosial. Karena dulu juga itu orang Indonesia banyak kerja di sana buat kerja di minyaknya. Iya. Dan yang pejabat PDVSA ini gajinya tuh gede banget lah, kaya banget lah orang-orang ini. Dan menimbulkan kecemburuan sosial di Venezuela yang memang agak timpang. Oke. Akhirnya revolusi lah. Hugo Chavez. Iya. Revolusi ditumbangin. Nah, PDVSA ini dibikinlah jadi di nasionalisasi lah ya kota. Iya. Maksudnya dulu itu swasta. Sebenarnya BUMN juga, BUMN. Tapi maksudnya nasionalisasi diinstil orang-orangnya Chavez seperti itu. Iya. Betul. Nah, jadi itu satu. Terus Chavez juga kan sebenarnya anti Amerika banget. Iya. Nah, terus dia juga makanya akhirnya Amerika kan sebelah intinya. Akhirnya diembargo lah negara itu. Apa aja embargonya? Ekonomi? Embargo ekonomi, Cing. Contoh, saya di sana. Di sana itu saya nggak bisa pakai kartu bayar. Terus? Kartunya itu bisa tapi cuma di Venezuela aja. Kartu internasional tuh kita nggak bisa. Kayak Visa gitu nggak mau? Mastercard nggak mau? Nggak mau. Kalau yang di luar negeri itu, gajinya tuh gaji mana sih? Standarnya standar negeri sana apa standar di Indonesia? PNS-nya ya? Iya, kitanya. Yang dari Indonesianya. Itu udah ada SBU-nya, Cing. Apa SBU tuh? Standar biaya umum lah masukan. Yang udah ditetapkan sama Kementerian Keuangan. Beda, ada standar per negara. Itu tiap negara beda-beda? Tiap negara beda-beda. Tergantung negaranya. Kalau di Amerika akan segini gaji lo. Iya. Di Caracas beda lagi. Ada masanya juga juara-juara Miss Universe Venezuela mulu pasti. Iya. Cakep-cakep. Emang cantik ya? Venezuela di sana memang, iya maksudnya secara umum Latin, emang Latina cantik-cantik. Iya, maksudnya menarik memang fisiknya. Tapi mereka juga emang jadi juara itu karena di nurture juga sebenarnya. Jadi ada sekolah-sekolah buat kontes kecantikan ya. Sekolah pageant school gitu. Dari kecil udah masuk gitu. Oh, di sana tuh. Di sana, dan di sana tuh budaya operasi plastik juga kayak di Korea. Jadi kayak di sana tuh bilang kan bukan 17-an. Kinsera tuh 15 tahunan. Kayak buat Sweet 17-nya tuh mereka umur 15 tahun, hadiahnya operasi plastik. Oke, Korea gitu ya. Di Korea. Dari zaman lu di sana udah begitu? Udah, dari zaman itu mah udah budaya lah kayaknya. Ini juga lu berarti hasil operasi plastik sempet. Masa masih kayak gini? Ya kan gua nggak tahu selera orang beda-beda. Plastik payah lagi. Plastik payah. Lecak gitu ya. Lu berapa lama tuh? 3 tahun? 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Gue 2 tahun di... Apa yang banyak lu kerjain apa di sana? Elunya? Gue mostly pensosbud. Jadi kayak penerangan sosial budaya. Kita bikin pameran kelas batik. Oh. Banyak yang ikut kelas batik Indonesia. Tapi orang kita banyak nggak di Venezuela? Sekarang enggak. Saat itu juga masih? enggak. Dulu enggak. Banyak karena yang pas masa kerja di PDVSA. Tapi makin dia turun, udah nggak ada yang kerja di sana lagi dan nggak aman juga kan sempat. Akhirnya udah nggak ada. Bisa dihitung jari lah. Yang waktu zaman lo? Iya. Oh iya? Di Caracas. Kita malah banyaknya, jadi di Venezuela itu nggak cuman Venezuela aja. Dia ngerangkap beberapa negara lain juga. Oh iya. Ada Saint Lucia, Dominica Republic, Trinidad Tobago, Saint Vincent Grenadines, sama Persemakmuran Dominika. Kan ada 2 Dominika. Ini yang persemakmurannya.
paling banyak itu di Trinidad Tobago sebenarnya WNI kita. Terjadi? ABK. Oh, ABK. ABK kapal Cina biasanya. Okay. Tapi di Trinidad Tobago? Biasanya mereka biasanya di Trinidad Tobago. Tapi nah, berarti di negara-negara itu bikin konjen? Enggak. Kebetulan kita di sana belum ada. Konjen nggak ada? Masih di handle dari Caracas. Oh, dari Caracas semua ya? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Karena susah juga, Cing. Buka konjen belum ada KBRI-nya kan. Biasanya kan pasti harus ada kedutaannya dulu. Harus ada kedutaannya dulu ya? Iya. Habis itu balik langsung ke Madrid? Habis itu langsung ke Madrid. Jadi karena langsung? Caracas ini kan klasifikasinya perwakilan rawan. Hah? Maksudnya? Jadi kita ada pos-pos yang kita klasifikasikan sebagai rawan dan berbahaya. Oke. Kalau bahaya itu misalnya Kabul. Oh, Afghanistan. Afghanistan gitu. Itu bahaya klasifikasinya. Oh, bahaya dan rawan nih beda ya? Beda. Jadi rawan nggak sebahaya itulah. Gitu. Kalau bahaya tuh Kabul. Bahaya tuh Kabul. Itu perwakilan bahaya. Nah, pada saat saya berangkat rawan ini, siapa? Ya, Tesi. Klasik banget Kabul, Tesi. Tesi namanya. Iya sih. Namanya Tesi Kabul. Iya, klasik tuh. Kalau itu tuh Afghanistan Kabul Tesi. Korut kita ada nggak sih Korut? Tahu Tesi nggak? Tesi pelawak? Iya. Namanya Kabul. Nama aslinya Kabul. Nah, dia nggak tahu. Nama aslinya Kabul dia. Oh gitu. Makanya jokesnya itu Kabul Tesi. Oh iya. Nggak tahu deh. Wah maaf. Wah, nanti Kemlu juga ditulis sih, nggak tahu Kabul. Ya itu boleh lah. Nggak apa-apa. Itu jatuh deh. Nggak tahu Tesi. Saya tahu ya Tesi sendok. Bahasa Bekasi. Ya Allah. Gue lu nggak tahu juga. Pernah diomongin kita ya di situ ya? Iya. Gue baru tahu juga. Korut kita ada nggak Korut? Korut ada. Oh, Korut di Pyongyang Korut ada ya? kita. Korut ada di Pyongyang, iya. Hitungannya rawan? Nggak, biasa aja. Itu rawan apa bahaya ya? Tapi dia PRPB lah. Maksudnya perwakilan rawan berbahaya. Jadi saya lupa mana yang rawan, mana yang bahaya lah. Oke, tapi termasuk dari PRPB itu. Termasuk dari PRPB. Si Korut itu. Korut itu. Oke, jadi lo nggak sempat pulang sama sekali nih? Enggak, Cing. Jadi dari si Caracas langsung terbang ke Madrid. Ke Madrid. Karena dari Caracas ini juga berat juga pulang. Karena tiketnya mahal banget. Iya, baru gue nanya tuh. Berapa lama? 2.500 satu orang. Kan diongkosin. Ya kan diongkosin kalau lagi berangkat tugas aja. Kalau mau pulang sendiri kalau gitu. Mau pulang sendiri. Gitu. Berapa aduh, transit? Sekali di sekali. Istanbul. Nah, makanya langsung kita beberapa kali ke Istanbul, cuman nggak pernah ada yang imamin di masjid. Melon belum ke sana. Lu berapa kali ke Istanbul belum pernah kan? Nggak ada. Imamnya orang Indonesia belum kan? Nggak ada, belum ada. Dia udah nggak mau lagi dia jadi imam di musola dekat rumahnya, udah nggak mau lagi dia. Kelas gue udah Hagia Sophia, gila kali. Yang suara kedengeran lagi. Iya, maghrib. Sholat maghrib lagi dia. Oh, jadi karena lu di KBRI Rawan, jadi nggak dihitung penempat atau gimana sih? Kenapa bisa jadi tetap pindah ke? Nggak. Jadi kalau pada saat itu, kalau di Rawan itu dan berbahaya, kan dianggap 2 tahun, abis itu dipindahin ke perwakilan yang tidak rawan dan berbahaya. Karena biasanya penempatan itu 4 ya? 4 tahun ya? Karena biasanya kalau yang penempatan pertama 3,5 tahun sebenarnya. Harusnya segitu. Harusnya 3,5 tahun. Tapi karena lu di rawan berbahaya jadi 2 tahun, pindah ke negara lain. Oh gitu. Ke Madrid. Bus. Tapi zaman itu kita juga udah tahu nih sebelum berangkat. Jadi kalau perwakilan rawan itu, jadi biasanya gini, kita penempatan itu kita nggak bisa milih di mana. Iya. Biasanya. Jadi kita langsung ditugasin aja. Iya. Tapi khusus untuk rawan dan berbahaya itu di bidding, dibuka penawarannya. Siapa yang mau? Lu berarti menawarkan diri nih? Iya, menawarkan diri. Ke Caracas? Iya, karena dari awal udah tulisannya Caracas, cross postnya ke Madrid. Oh, udah ditulis. Udah. Kemana habis itu? Udah. Nah terus saya mikirnya kan pada saat itu masih belum nikah. Kapan lagi nih ke Amerika Latin nih? Kayaknya Caracas sih menarik ya. Jauh banget ya ke Amerika Latin ya? Iya. Terus pasangannya juga Madrid, yang mana bahasanya sama. Siapa tahu paling nggak bisa pulang bawa bahasa deh sedikit gitu. Iya. Si Spanyol. Ambillah Caracas, Madrid. Banyak nggak saat itu yang mau waktu bidding? Kayaknya nggak ada deh. Dia pilih yang. Iya dia pilih-pilih nggak ada. Kayaknya nggak ada. Pilih yang rawan. Rawon. Kayaknya nggak ada. Di Surabaya akhirnya. Rawan dan berbahaya. PRPB. Rawan kalkulator. Tapi bener ya, itu emang sebuah pengalaman yang mungkin sangat menarik sih. Di Venezuela? Di Venezuela ya. Lu merasa ada yang pengalaman rawannya itu ada nggak yang lu rasakan? Mungkin secara ekonomi ya. Karena mahal banget di Caracas ini. Oh gitu?
Dan kita kasihan sebenarnya sama orang setempat. Aslinya. Karena mereka itu kan dibayar pakai uang itu setempat. tadi. Iya. Terus mereka itu ekuivalennya sebelum saya cabut, harganya udah sekitar sebulan itu sekitar $16 UMR-nya per bulan. Per bulan $16? Iya, UMR-nya. Ya Allah. Jadi kayak, nah ini di Caracas ini kita ada sekolah Indonesia. Jadi kayak kalau di sini tahu SD Meksiko ya? Iya. Sekarang sebenarnya juga ada yang SD Venezuela di Menteng. Ada ya? Jadi kayak tukar nama gitu lah. Iya, iya. Nah di sana ada SD Indonesia. Iya. Bukan punya Indonesia, tapi cuma namanya aja SD Indonesia. Nah itu gurunya sampai nggak ngajar. Karena nyari side job. SJA. Kalau enggak mereka nggak bisa hidup. Karena $16 ya UMR-nya. Dan harga di sana lebih mahal dibandingkan waktu saya ke Madrid, pindah Madrid nih, nyampe Madrid ke Carrefour kayak wah murah banget, sampai segitunya, semahal itu. Jus di Caracas itu 1 liter itu $5 Amerika. Di Madrid 1 euro di Carrefour. Semahal itu. Ya? Semahal itu. Caracas itu sendiri soalnya sebenarnya kota yang sangat, dia iklimnya paling bagus. Dia rata setahun tuh sekitar 24-25. Oh, enak nggak panas, ya. nggak dingin. Iya, enak. Terus Caracas itu ada di bawah lembah, jadi kotanya, terus ini gunung, di balik gunung pantai. Jadi kita kadang bisa, kita mau naik gunung bisa, terus kita ke pantai bisa. Oh, jadi hiburan lo itu berarti jalan-jalan kayak gitu, ke pantai. Berarti kalau kayak makan restoran mahal berarti? Kayak makan luar mahal? Mahal, kayak restoran biasa gitu, ini ngomongin restoran biasa ya. Iya. Di sini apa? Solaria? Enggak. Solaria lebih bawah lagi. Solaria deh. Solaria. Tapi Solaria di mall juga mahal ya sekarang ya. Iya. Enggak, tapi ya Solaria deh, let's say. Minimal tuh sama satu orang sama makan minum $40 ya minimal. Mahal banget. $40. Satu orang? Satu orang ya. Gopek lebih. Sekali makan. Lebih lah, 40 iya. ya. Nasi goreng Tri Medan tuh. Kan Solaria. Kan Solaria katanya. Pokoknya kita makan segitu. Ngitung udah pasti kalau kita diajak ke restoran yuk, kita udah ngitung nih $40 aja keluar seorang. Ya Allah, minimal. Mahal banget. Porsinya biasa? Maksudnya gede? Normal aja? Normal restoran aja. Cuman daging di sana murah banget. Daging. Oh gitu. Daging. Entah kenapa di Amerika Latin tuh daging murah ya. Daging mentah kalau beli mentah? Daging mentah. Oh, daging mentah. Atau jadi juga jadinya nggak semahal itu. Oh iya. Steak murah. Pokoknya saya kalau ke supermarket itu beli daging itu sekilo $5. Ya murah dong. 75.000 loh. Iya. Di sini udah ratusan juga. Sekilo. Oh. Daging di sana murah. Mungkin daging mati kali itu. Iyalah kalau hidup ribet. Ada benernya sih. Jangan mancing-mancing gitu. Ada benernya. Jangan gitu ah. Gak usah daging. Ayam yang mahal. Ayam harganya sama daging sama di sana. Oh gitu? Iya. Karena gedenya sama kali ayam di sana kali. Kan gue belum pernah ke Venezuela loh. Coba tahu segede sapi. Ayam. Wah, klasik. Lebih klasik lagi dari Kabul. Lebih klasik dari Kabul itu. Ayam yang jadul besar. Ya, agak jadul. Ayam apa yang besar? Ayam semesta. Sapi apa yang bisa manjat dinding? Apa tuh? Sapi dermen. Itu mah bukan kali. Apa? Yang bisa nempel di dinding. Apa? Stiker sapi. Kecewa gua. Kecewa. Segini aja nih. Iya makanya. Nih. Dia penempatan di Kabul dia waktu itu. Paramiliter tapi lu ya. Menurunkan kadar Joksoi. Iya nih. Aduh. Ya, biar rata ya. Tapi ya. Madrid. Kalau Madrid apa? Seru nggak? Madrid seru banget. Madrid. Ya di sana lebih menantang pekerjaannya ya. Karena di sana lebih sibuk lah ya pasti ya. Iya. Lebih sibuk kan. Lu apa ininya? Kebetulan di Madrid kan protokol konsuler kan. Udah pasti sibuk itu. Iya banyak tamu juga. Kita bantuin delegasi. Entertain tamu. Enggak, kita dampingin delegasi kan. Enggak. Padahal waktu Pak Musin kesini, beliau juga bilang saya dulu protokol, tapi dia nggak nyeletuk apa-apa deh dia. Iya, dia nggak berani aja. Banget nih. Pas dia ngomong protokol langsung entertain. Padahal sama loh Pak Musin cerita waktu dia muda, awal-awal kan protokol juga di Perancis. Di mana? Iya Perancis. Iya. Enggak, tapi kan mereka kan biasanya ada beberapa delegasi datang ketemu counterpart mereka, misalnya ketemu sama Kementerian Pertanian setempat misalnya. Oh. Nah, jadi kita juga dampingin kan dari KBRI. Oh, gitu. Berarti ya emang ini protokoler dan konsuler. Dan konsuler ini memang melayani orang Indonesia yang di
Spanyol. Iya, karena kita ada fungsi juga pelindungan WNI. Oh. Gitu. Pelindungan WNI itu kan misalnya kayak ada yang meninggal, kita langsung bantuin tuh, bikinin surat-suratnya. Ya, atau kalau mau dikirim jenazahnya ya. Iya, itu harus ada surat dari KBRI kan. Kadang juga bahkan kita harus sampai ada kejadian, saya lagi mau tidur nih malam-malam jam 9, jam 10, tiba-tiba dikasih tahu ada WNI meninggal di airport. Jadi ada orang udah mau pulang, lagi nunggu check-in, meninggal di airport. Dia sendiri? Dia sama anaknya sama temennya bertiga. Ya itu. Ya udah langsung kita saat itu juga, makanya kita harus standby terus. Karena ada kadang kayak gitu. Kita saat itu juga langsung ke airport, kita langsung bantuin, bantuin ngurusin kan, karena di sana harus dibawa ntar otopsi DLL. Keluarganya langsung kita bawa, kita nginepin di KBRI. Di KBRI kita juga ada tempat nginep di bawah. Kita nginepin di KBRI. Ya udah kita kawal prosesnya, karena kan kayak kasihan juga ada anaknya di situ ya, dan pasti kan keluarga pengen segera pulang jenazahnya. Keluarganya di sana juga di Madrid nggak? Ada anaknya aja yang di Madrid. Oh, cuma anaknya mereka lagi liburan. Oh, keluarganya lagi liburan. Itu diurusin semua. Nah itu kita bantu lah, kita pastiin. Tiket dibayarin nggak? Enggak. Oh. Kayak gitu biasanya ada asuransi kan. Oh, tapi gitu. Kan yang surat-surat itunya yang penting. Tapi enggak yang anaknya, yang pendamping yang bareng dari sini. Kan otomatis dia nggak jadi pulang. Iya. Angus. Nah tiket yang berikutnya dibayarin sama KBRI nggak? Nah ini Cing mungkin juga sekalian buat yang nonton ya Cing, biar tahu kalau ada apa-apa di luar negeri. Pertama kalau keluar negeri itu harus yang siap yang namanya asuransi. Karena sering banget Cing, kayak ke Eropa itu kan waktu daftar Schengen harus punya asuransi tuh. Iya. Banyak juga yang kadang ternyata pakai asuransinya palsu-palsuan. Iya. Gitu. Oh, yang penting biar ada aja. Yang penting biar ada aja syarat. Itu mendingan beli deh 500.000, beli deh. Udah maksudnya udah bisa ke Eropa gitu ya. Iya. Di spare lah 500.000 buat beli, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, sakit atau kecelakaan. Nah itu juga akan cover masalah pulang tiket dan juga pemulangan jenazah bahkan even. Nah kemudian kedua, jangan segan buat hubungin KBRI pada saat terjadi kayak gitu. Karena contoh, ya udah kita ngomong kan, waktunya mereka di airport, counter mereka mau naik maskapainya adalah dari yang base di Doha, maskapainya waktu itu. Kita ngomong sama petugasnya bilang udah nggak apa-apa, kapan aja nanti mau udah selesai urusannya datang lagi sini, nanti kita ganti tiketnya. Oh. Gitu. Jadi kadang juga jangan takut juga buat minta tolong sama maskapainya, karena buat kejadian yang di luar force major gini, kadang mereka juga ada sisi kemanusiaannya lah kayak gitu. Oh, bukan toleransi dong, nyambung dong. Dispensasi. Toleransi. Toleransi dikit lah, ada sih bahasa gitu ya. Iya, toleransi dikit lah. Iya, benar. Kalau pakai dikit, akhirnya toleransi dikit itu artinya dispensasi. Iya, toleransi dikit lah. Nggak usah saklok-saklok banget. Iya. Ya. Tapi itu juga. Nah, terus ini Cing, sekalian juga nih buat edukasi juga, mungkin kalau yang keluar negeri, itu nomor Indo itu waktu nyampe itu langsung ada SMS. Iya. Tahu dari mana ya? Enggak, jadi itu kita kerja sama ini kan, Cing. Provider. Oh. Ya. Gitu. Jadi kan Telkomsel, misalnya Telkomsel, tahu nih waktu udah nyampe kan. Ya, ini nyampe di negara A gitu. Langsung dikasih kan emang tuh. Dari KBRI. Dari Fadil. Bukan. Masa saya chat satu-satu. Aduh, ada yang keluar negeri lagi. Ada yang nyampe lagi nih. Tapi sebenarnya bagus juga sih kalau ada kayak gitu, karena banyak kita kadang nggak tahu keberadaan orang luar negeri, taunya tiba-tiba waktu kejadian ada sesuatu. Iya. Tapi nggak banyak yang mau diketahuan juga lagi luar negeri kan, jadi nggak usah lah. Lu nanti bulan depan akan ke Madrid nggak? Enggak. Spanyol nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Oh. Sayang ya. Nggak bisa hubungi Edi. Kan di sini, Ci. Iya, udah di sini. Ya kan punya. Oh, bisa ada. Masih punya teman Protkon di sana. Bisa. Protkon di Madrid. Protokoler. Tapi ya itu jangan ragu buat hubungin ada apa-apa, hubungin hotline. Perwakilan di sana. Hotline KBRI itu bisa 24 jam. Ya kecuali mungkin malam ada ketiduran. Yang angkat orang Indonesia apa? Orang Indonesia. Dan itu nomor hanya untuk orang Indonesia. Oh, emang untuk orang Indonesia. Jadi ngangkat orang Indonesia juga kan? Iya. Jadi kalau misalnya orang bule ngomongnya bahasa Spanyol. Itu biasanya udah kita nggak balas tuh. Karena nomor itu emang khusus buat darurat Indonesia. Kalau kita nelfon, karena orang Indonesia yang angkat, tapi kita yang ngomong bahasa Spanyol, boleh nggak?
Boleh. Misalnya di Madrid, misalnya. Boleh. Padang juga boleh. Hah? Bahasa Padang? Boleh. Asal ngerti aja. Asal ngerti aja. Iko. Kadang kan ketahuan juga kan kalau orang yang ngomong orang Indonesia. Iya. Indonesia aja lu, gitu-gitu aja paling ya. Nggak, biasanya kita nanya juga ini siapa gitu. Gak usah so-soan deh. Biasanya, karena ada juga WNI yang nggak bisa bahasa Indonesia. Oh iya benar, yang udah Ada lama di juga, sana ada misalkan juga, kan, ada atau lahir di sana Ada bisa jadi, benar. Rahman salah satunya, Rahman nggak bisa bahasa Indonesia dia. Dia baru sebulanan inilah bahasa Indonesianya lancar. Sebelumnya aja. I can explain. Waduh. Ini kan lama di tepi soalnya. Alpukat dong. Lu kan gua jeruk. Apa di hati? Tapi ya kita terbuka banget sih kalau udah Iya. Ada apa-apa kasih tahu please kita. Nih lu dalam waktu dekat mau ke Eropa bang, lu. Iya. Oh sama hati-hati banyak maling ya di Eropa ya? Iya, di Paris ya. Di Barcelona tuh banyak juga. Tapi lu nggak suka Spanyol kan? Oke, gua ke sana. Nah, Banyak, kayaknya banyak. Tapi katanya maling lagi pengen ke Paris. Paris. Ke Bordeaux. Iya. Di Paris juga banyak. Di Barcelona lagi kosong sekarang. Itu kalau bisa ditinggal Apa? di hotel paspor. Oh, ditinggal aja. Fotokopinya atau soft kopinya. Oh. Biasanya kita butuh itu kan untuk ini ya, mau belanja taksi. Iya. Biasanya terima kok soft copy atau foto paspor. Oh. Karena bilang aja takut hilang gitu. Karena udah rahasia umum itu. Iya, udah di sana lazim sering itu ya. banget hilang. Dan kalau hilang yang harus dilakukan adalah langsung hubungin KBRI. Oh. Karena buat langsung bikin paspor. Saat itu juga bisa ya? Saat itu juga. Jadi tapi harus datang ke KBRI ya. langsung. Atau KJRI? Atau KJRI. Ah. Atau KJRI. Mana yang paling dekat? Itu nanti langsung datang, langsung ya biasanya prosesnya sekitar 2 jaman lah kurang lebih. Langsung dapat paspor diplomatik? Bukan dong. Itu ngelunjak namanya. Saya bisa hitam nggak paspornya? Enggak, karena kita juga nggak bisa nerbitin juga kan. Dapatnya SPLP namanya, Surat Perjalanan Laksana Paspor. Tapi bentuknya kayak paspor. Kayak paspor. Laksana lagi. Raja di laut. Seperti. Karena kalau seperti kurang baku, Bang. Iya. Surat Harusnya perjalanan. pengganti lah, pengganti Surat paspor. perjalanan seperti paspor. Surat perjalanan pengganti paspor. Pengganti paspor. Ah, Ya, laksana lebih. Laksana ya? Iya, laksana paspor. Keren. Bak paspor. Bak paspor bisa Bak juga paspor. Ya, tapi kan itu yang ngeluarin imigrasi. Oh iya, benar. Urusan paspor. Oh, imigrasi. Kalau Kemlu nih urusannya adalah singkatan di Sesparlu apa nih? Sesparlu dulu aja. Tolong ditanyakan ya, Dil. Ya, karena kita semua pusing nih. Iya. Tapi singkatan itu sekolah, staf dan pimpinan luar negeri. Kementerian Luar Negeri. Iya. Itu Iya, panjang. Arlunya ini apa? Luar-luar. Benar juga. Luar negeri. Tolong ya buat jadi catatan. Atau mungkin kalau yang masih sekolah HI ya, Iya. mau nulis skripsi bingung. Nah, Soal itu Sesparlu. tuh soal Sesparlu tuh. Coba mungkin. Kemlu. Iya. Lu baru pulang berarti nih ya, Maret ya? Baru banget. Sekarang udah balik lagi di Dirjen Multilateral lagi, Iya. tapi di HAM. Kucing masuk. Internasional. Kenapa? Kesini. Himalayan. Himalayan dan Himalayan. tapi warna gambir. Iya. Misal ini gua dulu putih lucu banget, udah gede jadi begini tuh, lihat tuh. Oh, awalnya putih. Putih banget lang, yang hitam tuh cuma di mukanya doang. Oh. Lagi birahi dia nih, lagi nyari cewek kayaknya nih. Iya. Lu baru balik berarti penempatan masih lama lagi ya? Masih Sekarang lu di bidang di HAM. HAM dan kemanusiaan. kerjasama multilateral. Iya. Baru banget ya Maret ya? Baru Baru banget. Masih bobo Madrid lu nih pantesan sih. Iya. Masih baru banget. Makanya kita sedih juga ya. Kenapa? Kalah kemarin. Naik. Kalau makin naik lagi. Oke lah kalau begitu. Fadil, terima kasih ya. Iya. Ya, Iya. mudah-mudahan Thank you Fadil. Cerita-ceritanya. jadi dubes. Amin. Jadi dubes. Amin. Jangan lupa kalau ditanya-tanya soal dubes lu bilang udah tahu HI, pengen HI dari SMP. Iya, benar. gitu-gitu. SD apa SMP baiknya? SMP aja lah. Kalau yang kemarin yang udah sih SMP sih cukup. Kayak kalau SD terlalu bohong kayaknya deh. Gitu. SMP lah paling enggak Iya, lah. oke, Semoga SMP, lancar semua karirnya nih. Amin, makasih Mas. Iya. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Hoi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya. Iya. Lu tuh kocak dapet, ilmu dapet. Banyak banget yang lu nonton podcast selain Hoi ya. Lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai, udah dipotong nanya lagi. Jadi masalahnya nggak kelar ya. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti sama apa ya narasumbernya. Tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Tiba-tiba mau narasumbernya siapa? Dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel cara nanya ke narasumber, lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends? Tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalau yang emang itu abis Legends emang apa? Jauh kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kotak dapat, ilmu dapat. Nggak bisa tektokan.